Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Mufid dengan NPM 210675273. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tata cara tutorial Procure to Pay yang dilakukan pada Udo ini. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan RFP dan purchase yang dilakukan oleh purchasing, receipting yang akan dilakukan oleh warehouse, dan payment yang dilakukan oleh finance. Di sini saya memiliki skenario pada tutorial ini, yaitu PT Laser, sebuah perusahaan yang spesialisasi dalam pembuatan laptop, ingin membuat sebuah laptop dengan yang lebih unggul dan kualitas, sehingga menciptakan sebuah laptop yang tidak hanya tipis dalam desain, namun kapasitasnya juga besar. Oleh karena itu, dibutuhkan SSD yang mampu menyediakan performa dan kapasitas penyimpanan yang efisien. Setelah serangkaian diskusi dengan tim teknis, PT Laser memutuskan untuk memperoleh SSD jenis NVMe M3 dengan kecepatan kendalanya dari PT Dewa Rainbow, yaitu vendor yang memiliki reputasi tinggi dalam memproduksi SSD berkualitas tinggi. Keputusan ini diambil dengan harapan SSD berkualitas dapat meningkatkan performa laptop dan memenuhi ekspektasi konsumen, yaitu menciptakan laptop tipis dengan penyimpanan yang luas. Untuk tahap awalnya ini, untuk tahap awal pengembangan produk, PT Laser hanya memerlukan 10 unit SSD dengan anggaran Rp15 juta, yang mana berarti harga satu unit SSD adalah 1.500.000. Rencana pengadaan ini mencakup pengiriman seluruh SSD dalam satu kesempatan, dan pembayaran untuk pembelian ini akan diselesaikan secara penuh melalui transaksi bank kepada PDDW Rainbow. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah saya masuk sebagai admin, saya akan ke setting dan membuat users untuk skenario ini. Di sini saya sudah membuat 3 user, yang ini pertama adalah Ilham Finance, Irsyad Purchase, dan Movie Warehouse. Lalu bagaimana cara membuatnya? Saya tinggal new, tes 1, isi namanya dan emailnya. Lalu, apakah akun ini akan digunakan sebagai apa? Jika akun ini digunakan sebagai semisalnya untuk sebagai bagian purchase, maka kita akan set purchase sebagai admin dan lainnya sebagai kita kosongkan saja. Dan berlaku untuk kedua hal lainnya. Setelah itu, jika sudah, kita action dan change password dan men-setnya agar kita dapat login. Jika sudah, dapat kita lihat user telah dibuat. Setelah itu, kita membuat produk baru. Diisi dengan hal yang kita butuhkan, yaitu SSD yang kita beli, itu SSD NVMe. Lalu kita uncheck can be sold-nya karena produk ini tidak dapat dijual, namun hanya dapat dibeli. Lalu kita pilih produk type-nya. Di sini kita akan memilih consumable. Lalu apa perbedaannya antara ketiga hal ini? Kalau consumable itu produk yang diterima oleh perusahaan untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri, bukan untuk produksi. Dan consumable produk ini tidak termasuk dalam pengolahan inventory. Lalu ada storable product. Storable product ini produk yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan produksi lain, dan storable product dapat dikelola di inventory. Dan terakhir ada service yang berupa produk yang berupa jasa. Lalu kita isi harganya. Sesuai dengan skenario, kita mengisi harganya dengan harga 1.500.000. Lalu kita kosongkan teksnya atau mengisi dengan 0. Jika dirasa sudah benar, kita dapat save.
Lalu jika kita sudah men-save produknya, di sini kita akan berpindah ke purchase. Di start purchase, kita akan memulai proses P2P. Lalu kita ke model purchase, lalu kita akan diminta membuat RFQ. Kita akan mengisi nama vendornya yaitu PT Dewi Rainbow. Dan mengisi order deadline-nya, kita bisa men-set-nya di minggu depan. Lalu kita mengisi produk kita yang akan dibeli, yaitu SSD, NVMe, N3, dengan kuantitinya sebesar 10, dan unit price-nya sesuai dengan yang kita sepakati tadi, 1.500.000. Dan jangan lupa untuk menghilangkan teksnya. Jika sudah, dibuat dan merasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka kita dapat men-save-nya, dan akan muncul nomor PO-nya. Setelah itu, kita dapat mengirim email untuk mengirimkan RFQ-nya ke vendornya. Di sini kita sudah, semisalnya ini belum tidak ada, kita tinggal send saja, atau kita tinggal buat jika belum ada. Kita send. Jika kita sudah send, maka selanjutnya kita diminta untuk confirm order. Lalu kita lihat confirm RFQ berubah menjadi purchase order, dan PO sudah, atau dapat kita katakan PO sudah dibuat. Lalu kita ke bagian akun warehouse. Di sini kita akan ke inventory dan akan menuju receipt. Di sini kita akan mencari produk yang akan dibuat. Ini PT Dewi Rainbow yang terakhir. Dan statusnya ready. Dan kita lihat kita diminta untuk mengisi dan-nya sebesar banyaknya demand yang diminta. Jika sudah sesuai, maka kita akan memvalidasinya. Dan kita lihat statusnya berubah jadi ready menjadi done. Lalu kita akan ke purchase lagi. Lalu kita akan membuat bill, untuk membuat vendor bill. Oh, kita belum lihat. Oh, maaf. Di sini saya salah memilih PO. Ini baru masuk. Ini baru kita set demand-nya. Dan kita akan validasi lagi.
Dan kita lihat, sudah receive dan kita dapat create bill. Untuk membuat vendor bill-nya. Jika sudah, kita akan masuk ke finance. Di finance kita akan ke model invoicing, lalu ke vendor, lalu ke bills, lalu kita akan mencari yang akan kita bayar. Di sini kita akan melihatnya, TDW Rainbow, seperti kita payment-nya not paid. Lalu kita melihat apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita confirm. Oh maaf, bill date-nya kita isi dulu. Kita isi saja hari ini. Kita confirm. Lalu kita register payment. Dan kita sesuai skenario, kita menggunakan bank. Lalu kita create payment. Kita lihat statusnya sudah paid. Dan berakhir sudah tutorial P2P kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.